Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi. Kali ini saya akan membahas tentang, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Kisah nyata tentang Senin Legi angker. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2004 ya teman-teman ya. Dan ini terjadi di daerah Malaka, teman-teman. Daerah Malaka kalau sekarang ini di daerah Provinsi Riau ya, teman-teman ya. Kalau dulu namanya itu Malaka. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 2004. Ini antara seseorang Senin Legi gitu ya, teman-teman ya. Dengan seorang spiritualis gitu ya, teman-teman. Seorang spiritualis ini saya pakai nama si A aja gitu ya teman-teman ya. Nah, pada waktu itu di tahun 2004 itu di daerah, tentunya di daerah ini ya, di daerah Kabupaten Pelalawan ya teman-teman ya. Di daerah Kabupaten Pelalawan ini ada sebuah yang namanya ini pembukaan lahan KKPA. Pembukaan lahan KKPA ini itu sebagai pecahan KK gitu ya teman-teman ya. Dan di situ dibuka sekitar 1000 KK pecahan keluarga. Nah, ini dibuka di sebuah hutan belantara gitu ya. Hutan belantara dan bersebelahan dengan yang namanya hutan larangan. Nah, disinilah ada pembukaan perkampungan baru itu ya teman-teman ya. Perkampungan baru dengan dibuka lahan sekitar 1000 hektar. Nah, setiap orang yang masuk, yang mendaftar di situ maka akan mendapatkan 2 hektar tanah dan sebidang tanah untuk setapak tanah untuk rumah gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ udah disediakan tanah sekaligus perkebunannya. Jadi perkebunan ini untuk perkebunan sawit gitu ya teman-teman ya. Dan pendaftarannya waktu itu sekitar 2 juta rupiah. Sudah mendapatkan kebun seluas 2 hektar dan setapak tanah gitu ya untuk rumah. Namun rumahnya di sini setiap yang mendaftar itu diwajibkan mencari bahan-bahan materialnya sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya disediakan lahannya saja. Nah, karena tempatnya ini kan angker ya teman-teman. Tempatnya ini hutan larangan ini, di daerah hutan larangan ini sangatlah angker. Jadi sebelum pembukaan ini memang sudah dipanggilkan beberapa para spiritualis, seorang ahli spiritualis gitu yang ahli di dalam dunia hal gaib. Karena di sini masih banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang berada di tempat tersebut. Namun banyak sekali kejadian-kejadian aneh gitu, kejadian-kejadian aneh itu makhluk-makhluk penguasa dari hutan larangan ini banyak yang nggak terima. Jadi banyak sekali ketika terjadi ini penumbangan hutan ya, hutan-hutan liar ini, maka di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat aneh. Karena pembukaannya ini juga menggunakan ini ya, kalau orang Jawa itu bilang beko gitu ya, beko atau ekskavator, ekskavator ya. Pokoknya menggunakan alat beko gitu ya teman-teman. Ada sekitar 4 beko yang digunakan untuk membersihkan lahan-lahan di situ, namun semuanya itu lenyap teman-temannya, lenyap secara gaib entah kemana gitu ya. Alat-alat beratnya ini semuanya lenyap. Dan ada beberapa pohon-pohonan yang sudah ditumbang itu bisa berdiri lagi. Dan banyaklah terjadi korban-korban para pekerja penumbangan ini. Itu ya teman-teman. Ada yang hilang mendadak atau lenyap mendadak. Bahkan ada yang dipindahkan ke suatu tempat. Itu ya teman-teman. Dipindahkan ke suatu tempat yang jauh. Dan sebagian ada yang ketemu dan sebagian ada yang tidak ketemu ya teman-teman. Nah, karena sangatnya angker tempatnya itu, maka ini dipanggilkanlah pada waktu itu sudah banyak sekali yang datang ya. Yang datang bahkan banyak sekali yang mendaftarkan diri. Seorang spiritualis atau paranormal itu banyak sekali yang mendaftarkan diri untuk membantu pembukaan lahan tersebut. Ada yang dari Bali, ya, ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa kan gitu ya teman-teman. Banyak yang datang untuk mendaftarkan diri gitu ya. Nah, di sini ini salah satu itu yang mendaftar ini ya, yang mendaftar
maksudnya membeli lahan di situ, mendaftar sebagai KKPA ya, sebagai pecahan keluarga, ini memiliki kenalan seorang Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Nah, seorang Senin Legi inilah yang diminta secara langsung dari pembuka lahan ini, dari orang yang bersangkutan gitu ya maksudnya. Jadi diminta langsung untuk membantu kan gitu. Sedangkan di luaran sana itu banyak sekali paranormal yang dari luar daerah, yang dari Jawa lah, makanya dari manapun banyak yang mendaftarkan diri untuk membantu membuka lahan. Sedangkan Senin Legi ini memang diundang gitu ya teman-temannya. Memang diundang, datang karena diundang gitu ya teman-temannya. Nah, karena saking ganasnya ini dari penghuni atau penguasa hutan larangan ini. Nah, menurut cerita, ini kan menurut cerita orang Malaka ya teman-temannya. Orang-orang Malaka berarti kan orang-orang Melayu gitu ya teman-teman. Nah, di hutan larangan itu dulunya ya, zaman penjajahan Belanda dulu itu kan, di situ ada satu rumah dan di rumah itu sepasang suami istri gitu ya teman-temannya. Kemudian melahirkan bayi, melahirkan anak. Namun anaknya ini sangatlah mengerikan gitu ya teman-temannya. Anaknya ini berkepala besar ya. Ketika lahir berkepala besar, matanya merah, hidungnya ini panjang ya, kemudian telinganya juga memanjang gitu ya. Kemudian mengeluarkan taring gitu ya. Bayi lahir tapi sudah ada taringnya. Dan bayinya ini berwarna merah, teman-temannya. Bayinya ini berwarna merah, ya merah merah kelam lah, maksudnya merah gelap lah gitu ya. Nah, setelah itu karena ini bayinya itu mengerikan, orang tuanya itu menjadi takut gitu ya. Orang tuanya itu menjadi takut. Kenapa kok bayi lahir langsung ada taringnya? Kemudian tangisannya ini ketika bayinya itu lahir gitu ya. Ini suasana itu menjadi gelap gulita. Petir menyambar di mana-mana gitu ya. Hujan angin ya, angin bukan hujan ya, maksudnya dibilang ya hujan angin lah. Kalau pokoknya ya rintik-rintik hujannya gitu, tapi angin itu sangat besar sekali. Kemudian bukan hujan lebat ya, tapi hujan angin gitu ya. Yang sangat mengerikan hujannya. Dan gelapnya aku gelap-gelap merah. Awannya itu gelapnya gelap-gelap merah, teman-teman, campur merah gitu. Nah, karena menyambut kelahiran bayi ini tadi. Nah, karena orang tuanya tuh takut, sangatlah mengerikan gitu ya. Jadi dari usulan dari beberapa sesepuh di kampung sebelah ya, kampung sebelah ini dulunya itu ya. Dari beberapa ahli spiritual pada zaman penjajahan Belanda dulu ya. Kalau zaman penjajahan Belanda dulu kan orangnya tuh kan tangguh-tangguh ya teman-temannya, masih banyak orang-orang sakti ya teman-temannya. Bayi itu harus dilenyapkan di muka bumi ini. Kalau tidak dilenyapkan maka itu akan memangsa setiap manusia yang lewat. Ini menurut cerita ya teman-temannya. Nah, karena dengan usulan dari beberapa para sesepuh ya, maka bayi inilah dikubur hidup-hidup. Dibuatkan peti kemudian dikubur hidup-hidup. Di dalam peti itu udah disediakan semuanya, ada dikasih lampu gitu, lampu sentir lah gitu ya. Dan semuanya itu dikubur. Setelah dikubur, maka orang tuanya itu diminta untuk meninggalkan langsung tempat itu. Nah, sekarang inilah menjadi hutan larangan. Gitu ya teman-temannya. Jadi dilarang, siapa saja itu dilarang untuk memasuki atau membuka lahan tersebut gitu ya. Atau membangun rumah atau mengambil kayu-kayu di dalam hutan itu tersebut. Gitu ya teman-temannya. Karena perubahannya zaman semakin zaman ke zaman, maka di tahun 2004 ini, tahun 2004 lalu itu maka dibukalah KKPA, perumahan, perkampungan gitu ya. Dan itu ada sebuah dari perusahaan dan dari beberapa kepala adat gitu ya. Maka disitulah dibuka lahan perumahan. Sekaligus hutan-hutan di situ ditanemin yang namanya ini, kelapa sawit. Itu ya teman-temannya. Nah, karena itulah seringnya itu muncul ya, karena biasanya itu menurut cerita ini ya, menurut cerita, kalau di situ di kampung tersebut ada hujan panas, kemudian kok tiba-tiba mendung gelap, maka itu pertanda bahwa penguasa goib di hutan larangan itu muncul. Jadi penguasa goib di hutan larangan ini memang berasal dari manusia. Manusia, bayi yang dikubur hidup-hidup itu maka menjadilah penguasa di hutan larangan itu tadi. Siapa saja yang masuk ke dalam hutan larangan itu,
maka orang yang masuk ke dalam hutan larangan itu akan disuguhin yang namanya buah-buahan. Semua buah-buahan yang ada di dalam hutan larangan itu ada, lengkap gitu ya. Lengkap gitu ya teman-temannya. Jadi siapa saja yang bisa beruntung ketika masuk ke dalam hutan dia menemukan buah-buahan ya, entah itu buah rambutan, pokoknya menemukan buah-buahan di dalam hutan itu diharap untuk memakannya gitu ya. Namun tidak boleh dibawa untuk pulang. Dan ini ada sebuah kisah ya, ada seseorang ketika masuk ke dalam hutan, dia itu memakan buah rambutan ya. Buah rambutan itu rambutan Aceh gitu ya, atau rambutan Aceh gitu ya teman-temannya. Nah, ketika dia di dalam hutan, ini seorang pekerja ini teman-temannya, seorang pekerja yang bekerja itu menembang hutan di situ, memakan buah rambutan itu. Namun ketika dia itu pulang untuk mengambil karung gitu ya teman-teman ya, mengambil karung, maksudnya mau dijual, mau dibagikan ke masyarakat gitu ya teman-teman ya. Ketika udah nyampe di rumah, kemudian dia membawa banyak sekali karung, ketika nyampe di hutan, buah-buahan itu yang namanya buah rambutan itu sudah nggak ada lagi. Lenyap seketika. Maka disinilah yang dinamakan kebanyakan orang mulai ketakutan. Itu ya teman-teman ya. Dan beberapa pekerja pun ada juga yang menceritakan kepada keluarganya itu, ketika dia mendapat keberuntungan, ketika dia di dalam hutan, bekerja menumbang hutan itu, apabila dia menemukan di dalam hutan kok menjadi sebuah taman bunga, maka di sini akan membawa keberuntungan bagi orang yang melihat bunga itu tadi teman-temannya. Nah singkat cerita, karena saking ganasnya ya penguasa ini tadi, penguasa hutan larangan ini tadi, maka para tetua adat gitu ya, para tetua adat atau yang membuka lahan itu antara perusahaan dengan para orang-orang adat, maksudnya para tetua adat gitu ya teman-teman ya. Maka disinilah untuk penyuguhan atau untuk menetralkan atau untuk menundukkan para penguasa goib yang ada di hutan larangan itu tadi. Maka disinilah dipanggil yang namanya Senin Legi ini, seorang Senin Legi ini tadi. Itu ya teman-temannya. Karena apa? Itu hampir setiap hari itu ada korban gitu ya teman-temannya. Orang-orang yang bekerja di situ ada yang meninggal, ada yang badannya terbelah, ada yang tertimpa kayu dan lain sebagainya, ada yang lenyap dari muka bumi itu teman-temannya. Itu saking ganasnya dari penguasa hutan larangan. Dan hutan larangan ini juga nggak hanya makhluk-makhluk gaibnya, binatang-binatang buas pun masih sangatlah banyak di hutan larangan itu. Karena hutan larangan ini di daerah tersebut itu termasuk masuk ke dalam catatan TNTN ya teman-temannya. TNTN itu seperti ini, Taman Nasional. Taman Nasional atau Tesonilo ya teman-teman. Taman Nasional Tesonilo atau Taman Nasional terbesar di Asia Tenggara. Itu sebagiannya ada di Malaka atau di daerah Provinsi Riau. Ini teman-temannya. Nah singkat cerita, maka dipanggilkanlah Senin Legi ini untuk meluluskan ya, untuk melancarkan semua pembukaan lahan itu ya, yang dibuka sekitar 1000 hektar itu tadi. Maka 1000 hektar ini maka dibutuhkanlah yang namanya pemagaran gaib di batas-batas hutan larangan itu, agar makhluk-makhluk gaib atau binatang-binatang buas itu tidak mengganggu orang-orang yang sedang bekerja itu teman-temannya. Maka disinilah dijadikan pemagaran gaib, dibuat pemagaran gaib gitu ya teman-temannya. Dibuat pemagaran gaib itu dilakukan oleh seorang Senin Legi itu teman-temannya. Nah ketika pemagaran gaib itu maka terjadilah sebuah pertempuran gitu ya teman-temannya. Pertempuran sengit gitu ya teman-temannya. Pertempuran sengit antara si Senin Legi dengan penguasa hutan larangan itu tadi. Nah Senin Legi ini kewalahan itu ya teman-temannya. Karena apa? Karena penguasa gaib di hutan larangan ini memang berasal dari manusia itu ya teman-temannya. Penguasa gaib ini yang bisa muncul gitu ya teman-temannya, yang bisa memperlihatkan wujud aslinya, wujud nyatanya gitu ya teman-temannya. Karena memang berasal dari manusia. Jadi dia bisa muncul, bisa memperlihatkan diri. Ini yang membuat Senin Legi kewalahan gitu teman-temannya. Ini ceritanya. Nah, dengan setelah Senin Legi ini menghadapi karena kewalahan ini tadi itu teman-temannya, ini ceritanya ya. Senin Legi ini mendapat kunjungan dari kerajaan Pantai Selatan atau dikunjungi oleh Kanjeng Ratu Kidul gitu ya teman-temannya, untuk memberikan bantuan secara sukarela teman-teman. Maka dengan bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul ini tadi,
maka lahan yang dibuka sekitar 1000 hektar itu bisa dipagari dengan lancar. Dan penguasa goib di hutan larangan itu bisa ditundukkan oleh Senin Legi dengan bantuan Kanjeng Ratu Kidul. Itu teman-temannya. Di sini ada nego antara, maksudnya perjanjian antara Kanjeng Ratu Kidul dengan penguasa hutan larangan. Seperti itu teman-temannya. Setelah semuanya terjadi, semua sudah terjadi kesepakatan ya. Kesepakatan supaya penguasa goib ini tidak mengganggu aktivitas manusia yang berada di wilayah tersebut gitu teman-temannya. Maka disitulah mulai pembangunan mulai lancar gitu ya teman ya. Nah selang satu tahun kemudian ini masyarakatnya itu semakin bertambah maksudnya banyak yang masuk, banyak yang pergi, banyak yang betah, banyak yang enggak. Yang betah hanya beberapa orang saja itu ya teman-temannya. Karena apa? Menurut ceritanya mereka banyak yang takut. Menurut cerita karena hutannya itu hutan larangan gitu ya. Masih banyak sebagian ada yang takut, ada yang enggak gitu ya teman-temannya. Kebanyakan itu orang-orang baru semuanya. Ada yang datang dari Jawa, pokoknya dari luar Malaka lah banyak sekali yang mendaftarkan diri untuk memiliki lahan di situ atau mendaftarkan sebagai anggota KKPA gitu ya teman-temannya. Nah setelah 1 tahun kemudian ini gitu ya, ini datanglah seorang spiritualis ya, datanglah seorang paranormal yang memang sudah sepuh gitu ya teman-temannya. Kemudian dia itu memiliki atau membeli rumah di wilayah tersebut, menjadi anggota KKPA spiritualisnya ini tadi. Karena setelah selama 1 tahun kan ini orang-orangnya ini kan semuanya baru, orang-orang baru ya teman-temannya, orang-orang baru gitu. Nah, seorang spiritualis ini yang pendatang baru ini usil itu teman-temannya, usil gitu ya, mengusik lahan yang sudah dipagerin oleh Senin Legi ini diusik gitu ya, diganggu gitu ya. Jadi setiap ada orang yang sakit itu dipautkan ke penguasa goib. Ketika ada orang yang meninggal itu dianggap sebagai tumbal dan lain sebagainya gitu ya teman-temannya. Dan inilah yang membuat resah para masyarakat yang ada di tempat tersebut gitu ya teman-temannya. Nah karena orangnya semua itu orang baru, maka orang-orang baru itu yang tidak tahu menahu itu percaya kepada spiritualis, kepada paranormal yang baru datang ini tadi teman-temannya. Maka disinilah dijadikan dibuka lagi pemagaran ulang gitu ya teman-temannya. Karena supaya nggak terganggu lagi, ini menurut cerita dari ini tadi gitu ya. Supaya makhluk-makhluk gaib yang di situ itu tidak mengganggu lagi gitu ya teman-temannya. Maka disitulah terjadi sebuah benturan gitu ya teman-temannya. Sebuah benturan antara yang sudah aman tadi kan sudah dipagerin, sudah disaratin ya oleh Senin Legi ini, ada paranormal yang masuk ya mengusik atau membobol atau mencari masalah di tempat yang sudah dipagerin itu tadi. Maka terjadilah semuanya itu berantakan, terjadilah semua itu kesurupan dan terjadilah banyak yang meninggal dunia gitu ya teman-teman ya. Karena merasa diusik. Penguasa goib ini yang tadinya udah ditundukkan sama Senin Legi kembali mengusik masyarakat yang ada di situ. Itu teman-teman. Maka terjadilah benturan makhluk gaib dengan orang-orang yang baru gitu ya teman-teman. Kemudian ya ini tadi banyak sekali orang yang meninggal dan lain sebagainya. Ada yang sakit pada waktu itu musimnya itu musim penyakit demam berdarah gitu ya teman-teman. Tapi paranormal tersebut mengatakan bahwa meninggalnya itu diganggu oleh penguasa hutan larangan. Padahal itu murni penyakit demam berdarah itu ya teman-temannya. Nah disinilah maka sang pemilik lahan itu tadi, maksudnya yang membuka lahan tersebut itu tadi sama perusahaan ini tadi, ini menghubungi Senin Legi kembali gitu ya. Menghubungi Senin Legi dihubungi lagi untuk mengklarifikasi kenapa yang kemarin sudah aman kok tiba-tiba sekarang menjadi lebih ganas lagi gitu ya teman-temannya. Nah di sini yang membuat Senin Legi itu bingung. Kenapa ya kemarin itu udah ada kesepakatan gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu teman-temannya. Nah, dengan seketika itu juga Senin Legi ini menghubungi kembali sowan yang datang menemui sang penguasa alam gaib.
yang ada di hutan larangan itu tadi teman-temannya. Nah, setelah nego, ternyata penguasa goib itu menjadi marah. Penguasa hutan larangan itu menjadi marah kepada masyarakat yang baru gitu ya teman-temannya. Kenapa? Makhluk-makhluk goib yang berkuasa yang ada di wilayah hutan larangan itu merasa terganggu dan merasa terusik gitu teman-teman. Di situ ada sebuah pohon yang namanya itu pohon pisang-pisang gitu ya teman-teman ya. Atau namanya pohon buluh, pohon yang berbulu gitu ya teman-teman. Ada itu namanya pohon buluh. Pohon buluh itu ditumbang karena dianggap sebagai ini ya, sebagai apa namanya? Pohon buluh itu yang besar itu sekitar berapa diameter, pokoknya besar banget itu ya teman-teman. Dulu perjanjiannya pohon itu tidak boleh ditumbang karena itu adalah sebagai kerajaan. Pohon yang besar itu sebagai kerajaan penguasa alam goib yang ada di hutan larangan itu tadi. Tapi dengan adanya paranormal yang baru itu ya teman-temannya, pohon itu ditumbang lagi karena dianggap itu mengganggu. Nah disinilah yang membuat penguasa alam goib yang ada di hutan larangan itu menjadi marah, menjadi murka. Itu ya teman-temannya. Nah, di sini yang terjadi benturan-benturan alam goib itu tadi. Nah, ketika Senin Legi ini didatangin oleh ini ya, didatangin dari para penguasa itu, dari antek-anteknya para penguasa itu ya. Didatangin oleh dua orang jin muslim ya. Dua sosok jin muslim yang dulunya itu ditugaskan untuk menjaga atau memagari lahan yang seluas 2 hektar itu dulunya kan memang diperintahkan untuk dijaga oleh dua sosok jin gitu ya. Dan itu yang memerintahkan adalah Senin Legi gitu ya teman-teman. Dan penguasa yang menjaga dua jin ini itu atas usulan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi penguasanya itu diambil langsung dari kerajaan Pantai Selatan. Seperti itu teman-temannya. Karena kerajaan di hutan larangan itu hancur, pohonnya ditumbang ya teman-teman ya itu. Jadi penguasanya di situ menjadi murka itu ya teman-temannya. Nah, disinilah yang membuat Senin Legi itu merasa terpojok gitu ya teman-temannya. Ketika Senin Legi itu datang untuk menyelesaikan semua masalah itu, tapi justru malah Senin Legi ini dianggap sebagai biang kerok. Begitu teman-temannya. Dianggap sebagai orang yang mengusik. Dianggap sebagai orang yang mengganggu, yang mencampuri urusan paranormal itu yang baru itu tadi teman-teman. Jadi tugasnya Senin Legi ini diambil alih oleh paranormal yang baru datang ini tadi teman-teman. Seperti itu ceritanya. Maka disinilah terjadilah pertempuran itu tadi teman-teman antara si Senin Legi dengan paranormal yang baru itu tadi. Nah, ketika masyarakat di situ menjadi banyak yang panas gitu, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Paranormal yang baru datang ini menyangkut pautkan ke Senin Legi bahwa itu adalah disantet atau digunagunai oleh orang yang baru datang itu yang bernama Senin Legi. Padahal Senin Legi lah yang pertama kali memagari tempat itu, memagari perkampungan itu dari awal pertama. Itu ya teman-teman. Jadi tugas-tugasnya Senin Legi yang dari awal itu diambil alih sama paranormal yang baru datang ini tadi. Maka di situ masyarakat yang banyak di situ banyak yang meninggal mendadak teman-temannya. Kan itu. Karena apa? Itu adalah serangan-serangan dari penguasa hutan larangan ini tadi yang merasa terusik gitu ya teman-temannya. Tapi yang dijadikan tumbal adalah si Senin Leginya. Padahal Senin Legi ini untuk menyelesaikan dari tugas pertama ya, yang tugas pertama kan memagarin, melindungi semua yang ada di situ. Karena tugasnya sudah selesai, maka Senin Legi ini kembali ke rumahnya itu ya teman-temannya sambil memantau. Tapi atas kedatangan paranormal yang baru ini, orangnya yang sudah sepuh ini tadi teman-temannya, maka semuanya itu menjadi berantakan. Nah, disinilah banyak menjadi korban-korban manusia yang berjatuhan, banyak orang yang meninggal gitu ya teman-temannya. Dan orang-orang yang dulunya menjadi bekerja dan lain sebagainya itu banyak yang lenyap dan hilang entah kemana. Ini cerita pada tahun 2004 ya teman-temannya. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena si Senin Legi ini
ya saya itu pernah menjadi asisten dari si Senin Legi ini. Saya pernah menjadi asisten beliau gitu ya teman-teman ya. Makanya saya itu bisa menceritakan seperti ini ya karena saya dulu asistennya. Seperti itu. Nah, disinilah yang menjadi pertempuran sangatlah sengit antara Senin Legi dengan spiritualis yang baru itu. Yang baru datang itu ya teman-temannya. Yang berusaha mengacak-acak gitu ya teman-temannya. Mengacak-acak tugas-tugas dari Senin Legi yang didapat dari orang-orang yang memiliki lahan atau orang yang membuka lahan dan dari perusahaan ya yang membiayai lahan itu tadi. Kemudian dari pemilik perusahaan gitu, kemudian dari orang-orang yang membuka lahan ini lebih percaya kepada paranormal yang baru itu daripada percaya dengan si Senin Leginya. Jadi istilahnya itu Senin Legi itu disentil gitu ya teman-teman. Disentil gitu ya teman-teman, dikeluarkan. Memang nggak dibutuhkan lagi seperti itu teman-teman. Setelah itu Senin Leginya ini ya udahlah. Kalau memang seperti itu dulu kan ini tugas saya gitu. Karena tugasnya dulu sudah aman, karena nggak ada korban, kerjanya sudah lancar, nggak ada mesin-mesin yang rusak lagi, nggak ada alat-alat yang lenyap ya, kayak beko, ekskavator maksudnya, mesin singsu dan lain sebagainya itu sudah aman, nggak ada yang hilang lagi. Maka Senin Leginya ini pamit, maksudnya ya pulang ke kampungnya gitu ya teman-temannya. Nah, setelah 1 tahun itu kok malah terjadi seperti itu, siapa yang mengusik gitu teman-temannya. Nah, setelah ini Senin Leginya itu lepas tangan, yaudahlah. Nanti kalau ada apa-apanya saya nggak mau tanggung jawab lagi. Tapi malah dilemparkan. Kalau nanti ada apa-apanya berarti itu ulah kamu. Kayak gitu ya. Jadi Senin Legi itu dilemparkan seperti itu teman-temannya. Dilempar batu. Ibaratnya seperti itu. Padahal memang tujuannya memang si Senin Leginya ini datang memang dulunya diundang. Dimintai bantuan gitu ya teman-temannya. Sedangkan si paranormal yang baru ini dia datang ke situ hanya sebagai pemilik, maksudnya sebagai pendaftar KKPA, pendaftar atau ingin memiliki lahan di situ ya teman-temannya, pengen punya lahan di situ dan pengen buka rumah di situ dari pecahan kakak itu tadi. Jadi ceritanya jauh itu ya teman-temannya. Datang karena pengen beli lahannya itu ya, mendaftar sebagai anggota KKPA ini paranormalnya atau sesepuhnya ini tadi, sedangkan Senin Legi itu datang di situ karena diundang gitu untuk membersihkan lahan-lahan yang angker itu tadi. Nah setelah 2 tahun kemudian teman-teman ya, setelah 2 tahun kemudian maka di situ terjadilah yang membukakan fakta, yang memberikan contoh gitu ya teman-temannya, membuktikan fakta dan menjelaskan secara detail. Di situ ada satu warga yang kesurupan. Dan yang kesurupan ini sampai meninggal dunia teman-temannya. Karena apa? Ketika dia kesurupan, dia itu pokoknya ya ngeri lah kesurupannya itu benar-benar ngeri. Karena apa? Aku sudah dijemput sama Kanjeng Ratu Kidul gitu ya. Aku nggak mau, aku sudah dijemput sama Kanjeng Ratu Kidul. Aku nggak mau kan gitu teman-temannya. Tolong gitu ya teman-teman. Si Senin Leginya ini kan namanya Ndah, panggilannya Ndah itu ya teman-teman. Panggilannya itu namanya itu Anda namanya Anda ya. Anda gitu ya. Panggilannya Nda. Dah, tolong aku dah. Dah, tolong aku dah. Aku udah dijemput dah sama nyelor itu dah itu benda. Ada 2 orang yang jemput aku dah. Tolong dah, tolong dah. Dah, tolong dah gitu ya. Cuma kamu yang bisa nolong aku dah gitu kan. Jadi ketika dipanggilkan paranormal yang ini tadi, yang acak-acak itu tadi, paranormal itu tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu teman-teman ya. Jadi malah menuduh ini adalah ulahnya si Nda ini tadi, ulahnya si Senin Legi ini tadi. Itu teman-teman ya. Padahal yang kesurupan ini manggil ya kan. Itu orang itu cuma ngacak-ngacak aja, itu orang itu cuma ngacak-ngacak aja, dia tolong dah gitu. Jadi kayak kesurupan tapi dia menjelaskan semuanya gitu ya. Aku nggak mau dah, aku nggak mau dah, aku nggak mau, aku tolong aku dah, itu kerajaannya udah hancur dah gitu ya. Kerajaan penguasa hutan ini udah dihancurkan dah, pohonnya udah ditumbang nggak bisa berdiri lagi kan gitu ya teman-teman. Bisanya tahu cerita itu orang yang kesurupan ini tadi. Itu ya teman-teman ya. Dan setelah itu ya ini masyarakat di situ yang mengenal ada salah satu masyarakat yang paham dengan si Senin Legi si Anda ini tadi ya. Panggilannya Anda ya, si Anda si Senin Legi ini tadi, maka dia datang ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya minta bantuan. Tolonglah si A itu udah
sekitar seminggu ini gitu ya, sekitar seminggu ini dia menceracot terus, ketakutan seperti ada yang jemput seperti apa gitu, katanya udah dijemput sama Nyi Roro Kidul atau gimana gitu ya teman-teman ya. Ini ceritanya. Dengan terpaksa akhirnya si Anda ini, si Senin Legi ini mau datang ya untuk menolong orang yang kesurupan gitu ya. Ketika nyampe di sana, orang yang kesurupan ini langsung memeluk gitu ya, langsung memeluk si Anda itu tadi. Tolong aku ndak, tolong aku ndak, tolong aku takut gitu kan. Cuman kamu yang bisa nolong aku ndak, aku takut ndak gitu kan, aku takut gitu ya. Gitu ya teman-temannya. Nah setelah ditolong maka dibuatkanlah air ini teman-temannya. Itu dibuatkan air lengkuas teman-temannya. Apa air lengkuas ya? Pokoknya air lengkuas itu waktu itu air lengkuas ya, banyu laos teman-teman, kalau orang Jawa bilang itu banyu laos. Banyu laos dikasih garam gitu ya, banyu laos kasih garam, kasih kunyit putih gitu ya teman-teman ya. Pada waktu itu yang diminta untuk mencarikan kunyit putih itu saya teman-teman ya, karena saya waktu itu menjadi asistennya si Senin Legi ini lagi si Anda ini tadi teman-teman ya. Nah setelah minum dibuatkan ramuan, langsung tidur ini yang kesurupan ini tadi. Ketika si Senin Leginya ini mau pulang, itu ditahan, tidak boleh gitu ya. Ditahan, tidak boleh untuk mengulang lagi, maksudnya untuk memagari ulang. Itu ya teman-temannya. Seperti yang dulu itu ya, untuk memagarin ulang ini tadi. Tetapi si Senin Leginya sudah menjawab, saya nggak bisa kalau sekarang saya untuk melanjutkan, saya nggak bisa karena kerajaan di sini itu sudah hancur gitu ya, kerajaannya sudah ditumbang gitu ya. Pohon pisang-pisangnya atau pohon bulunya yang ada di sana itu memang sudah ditumbang gitu ya. Dan itu sudah ditumbang, sebagian sudah dibakar gitu ya. Bagaimana saya bisa membangun lagi? Karena sudah terlanjur, dulu saya cerita tapi nggak pada percaya gitu ya. Dulu saya cerita ngomong apa adanya, sekarang sudah terjadi seperti ini. Itu ya teman-temannya, diminta lagi gitu ya teman-temannya. Nah setelah itu akhirnya si Anda ini suruh nginep 1 hari. Setelah nginep 1 hari, hari Kamisnya kan datangnya hari Rabu ya teman-temannya. Kamis itu hari Kamis sore ya, Kamis sorenya si Anda ini pulang ke kampungnya, dan pada malam Jumatnya ya, ini yang kesurupan ini itu meninggal dunia teman-temannya. Meninggal dunia. Ya menurut cerita ya ini tadi dia diminta sebagai pengganti. Diminta dibawa ke Ratu Pantai Selatan ke sana, dibawa ke sana. Karena Pak itu sebagai pengganti penjaga yang dulunya itu kan itu diminta 2 jin, ya 2 jin dari Ratu Pantai Selatan sana untuk menjaga wilayah itu tadi. Tapi karena merasa 2 jin ini merasa tersakiti gitu ya teman-temannya, jadi dia itu minta tumbal. Itu ya teman-temannya, minta tumbal ya, akhirnya masyarakat di situ yang dibawa satu. Itu ya teman-temannya, bawa satu. Nah, disinilah si Senin Leginya ini menembusin lagi apa penyebabnya semua ini tadi. Begitu ya teman-temannya. Nah, setelah itu ini dinego lagi antara penguasa hutan larangan itu tadi, si Senin Legi ini dibantu juga dari kerajaan Ratu Pantai Selatan, karena ada perbincangan gitu ya, ada negosiasi lagi, maka kerajaan yang hancur di tanah di hutan larangan tersebut, maka itu dipindah ke kerajaan Pantai Selatan, itu teman-temannya, itu diganti. Itu ini atas dasar ya ini tadi kerjasama antara Senin Legi dengan Kanjeng Ratu Kidul tadi. Begitu teman-temannya. Jadi kerajaannya tadinya ini penguasa dari hutan larangan ini nggak mau teman-temannya, kerajaannya mau dipindah di sana karena itu udah lain wilayah gitu ya teman-temannya, sudah lain wilayah itu teman-teman, sudah lain wilayah. Dia tetap ingin menjadi penguasa di hutan larangan itu tadi. Maka di situ si Senin Leginya ini punya akal ya, dia punya akal gitu cerita ya. Di situ dia mencari sebuah pohon pisang atau pohon buluh yang masih kecil gitu ya teman-teman ya. Pohon buluh atau pohon pisang ya yang masih kecil ini gitu ya.
itu kemudian dikasih power goib ya gitu, kemudian teman-teman ya, maka kerajaan yang tadinya hancur di pohon pisang-pisang yang besar itu tadi, yaitu ya, itu dibangunkan kerajaan kecil di pohon pisang-pisang yang kecil ini tadi. Jadi kerajaannya menjadi kecil itu ya, tadinya kan kerajaannya udah besar di pohon pisang-pisang, jadi dipindah ke pohon pisang-pisang yang kecil. Untuk sementara untuk tinggalnya ini tadi penguasa yang ada di sini ya, di hutan larangan itu sebagian memang untuk tinggal di kerajaan Ratu Pantai Selatan. Setelah nanti kerajaannya menunggu pohon pisangnya ini besar ya, maka kerajaannya itu sudah bisa dibangun lagi, maka mereka akan kembali lagi ke hutan larangan itu tadi teman-teman. Seperti itu ceritanya ya teman-teman ya. Nah disinilah yang bisa mengatakan kok angkernya itu kenapa gitu ya teman-teman ya. Kok Senin Legi bisa dikatakan angker gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Dia bisa menyatukan, Senin Legi bisa menyatukan dua kerajaan ya, antara kerajaan hutan larangan ya. Kerajaan hutan larangan itu bisa disatukan antara kerajaan lautan. Bisa dinegokan gitu ya teman-temannya, bisa nego itu ya teman-teman. Maksudnya bisa ngomong, Senin Leginya itu bisa ngomong. Kenapa kok penguasa yang hutan larangan yang tadinya itu ganas, bisa dikatakan ganas ya teman-teman ya. Kenapa bisa nurut apa yang disarankan dari Senin Legi ini tadi. Itu teman-temannya. Nah, setelah itu maka terjadilah di situ perdamaian ya, perdamaian antara makhluk-makhluk gaib itu ya dengan penguasa itu dengan masyarakat yang di situ, maka menjadi damai. Tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat gimana? Spiritualis atau paranormal yang datang tiba-tiba mengusik itu kabarnya lenyap sampai sekarang teman-teman ya. Kabarnya itu hilang entah kemana. Entah itu dibawa oleh penguasa hutan larangan atau bagaimana, itu Senin Leginya juga nggak paham itu ya teman-temannya. Yang jelas itu Senin Leginya ini tadi ya, Sindanya ini cuma menceritakan dia itu lenyap gitu ya. Kalau lenyap maksudnya dicari di kerajaan hutan larangan nggak ada ya. Kemudian dicari di ini, di apa namanya, di kerajaan Ratu Pantai Selatan sana pun juga nggak ada itu teman. Makanya Senin Legi itu mengatakan seperti itu, lenyap. Itu teman-temannya, entah dibawa kemana, yang jelas spiritualis yang musik ini lenyap gitu ya teman-temannya. Entah itu ditelan bumi, entah hilang kemana gitu ya teman-temannya. Karena apa? Karena beberapa keluarganya dari anak-anaknya, istrinya itu mencari gitu ya teman-temannya. Mencari itu hampir sampai 2 bulan. Ya karena waktu itu dia pamitnya kan kerja ya. Pamitnya itu mau meruning sawit gitu ya. Kan waktu itu ya teman-temannya. Meruning sawit. Pokoknya meruning ya. Meruning. Ya sawitnya kan masih kecil-kecil jadi masih butuh diperuning gitu ya. Ketika dia pamitnya meruning gitu ya. Tapi kenapa nggak pulang-pulang? Nggak pulang ke rumah. Pamitnya pergi ke ladang ya, tapi nggak pulang ke rumah. Dan sampai sekarang itu ya udah lenyap gitu aja orangnya teman-temannya. Spiritualisnya ini, sesepuh ini teman-temannya. Jadi itu ya teman-temannya betapa angkernya Senin Legi ya teman-temannya. Dia tidak melakukan apa-apa ya teman-temannya itu ya. Tapi ketika dia membantu, tapi justru dia dianggap ketika dia membantu awal pertama, ketika dia datang kedua kalinya, maka malah dianggap sebagai biang keroknya. Ini ya teman-temannya. Maka penguasa yang di situ pun tidak menjadi terima. Maksudnya penguasa yang di hutan larangan itu tidak terima ya. Kenapa kok yang maksudnya tidak terima dengan spiritualis itu tadi, dengan paranormal itu tadi gitu ya teman-temannya. Penguasa-penguasa yang ada di situ itu tidak terima jika ya ceritanya agak ribet itu ya teman-temannya. Dan sampai sekarang ini sudah menjadi damai, sudah menjadi aman ya teman-temannya. Tempat-tempatnya ini sudah tidak seangker dulu ya teman-temannya. Tapi jasa-jasa dari Senin Legi ini ya seperti hilang gitu saja, seperti nggak diingat lagi gitu ya teman-temannya. Karena apa teman-temannya? Karena banyak sekali pendatang-pendatang baru ya, para penghuni yang namanya KKPA di situ ya, masyarakat KKPA di situ itu semuanya tuh baru teman-teman, orang-orang baru semua gitu. Dan para yang asli, para penduduk di situ memang sebagian sudah banyak yang meninggal gitu ya teman-teman. Jadi cerita-cerita itu mereka banyak yang nggak tahu karena apa? Kebanyakan orang-orang baru semua gitu ya teman-temannya. Kebanyakan orang-orang baru, anak-anaknya orang dulu gitu. Jadi ceritanya itu di situ banyak yang nggak tahu gitu ya teman-temannya. Dan sekarang sudah sangat maju ya teman-teman, kampungnya itu
di daerah yang di hutan larangan itu tadi sekarang sudah menjadi kampung yang sangat maju teman-teman. Jadi itu tadi teman-temannya cerita tentang hutan larangan ya, tentang angkernya Senin Legi ya teman-temannya. Angkernya Senin Legi, dan ini memang benar-benar kisah nyata yang terjadi di tahun 2004 ya teman-temannya. Karena pada waktu itu saya menjadi salah satu asisten dari Anda ini tadi, dari Anda ya, namanya kan Anda. Namanya Anda panggilannya Nda, Mbah Nda atau kita teman-teman ya Mbah Nda, panggilannya Nda, Mbah Nda gitu. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah kalau saya masih sering ada kontak, tapi orangnya sudah sepuh ya teman-temannya. Sudah tidak ini teman-temannya, sudah tidak mau ngurusin hal-hal seperti itu tadi gitu ya teman-temannya. Kalau untuk dimintain ke sana ke sini dia sudah nggak mau lagi gitu ya teman, disuruh nyari orang lain aja lah gitu ya. Karena lebih banyak orang-orang yang lebih pandai, orang-orang yang lebih hebat daripada dirinya, orang-orang yang lebih paham tentang hal seperti itu ya teman-temannya. Jadi lebih fokus lari ke ibadah. Ini kalau yang sekarang ini bahandanya ini tadi teman-temannya. Karena seorangnya juga sudah sepuh ya teman-temannya. Sekarang ini orangnya sudah sepuh gitu ya. Dan ini pun kalau diajak untuk ketemuan gitu ya. Kalau diajak untuk ketemuan pun dia lebih banyak menghindar gitu ya. Lebih banyak menghindar gitu karena ya itu tadi sudahlah mengabarkan sudahlah nggak usah dibahas hal-hal yang seperti itu kan gitu. Karena hanya akan menimbulkan rasa dendam, hanya menimbulkan rasa sakit hati ya teman-teman ya. Karena pada waktu itu ya memang ini tadi dia merasa kehilangan gitu ya teman-teman. Orang yang dulunya itu menghancurkan orang spiritualis ini tadi ya teman-teman, paranormal yang dulu pernah menghancurkan dirinya, yang sudah pernah menghancurkan Banda ini tadi. Tapi Banda ini merasa kemana ya orangnya, merasa kasihan kepada paranormal yang lenyap ini tadi, kemana dia ya. Dia nyari ke sana, nyari informasi nggak ketemu gitu, larinya kemana gitu. Larinya kemana, lenyapnya kemana gitu ya teman-temannya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang cerita ini tadi ya teman-teman, tentang angkernya Senin Legi. Dan ini benar-benar yang terjadi di tahun 2004 ya teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang kisah ini. Apabila di dalam kisah ini mungkin banyak kesamaan-kesamaan, dan di luar sana tentu banyak sekali cerita-cerita yang sama ya teman-teman ya. Mungkin dengan peran yang berbeda, dengan lakon atau nama pelakunya yang berbeda ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat semuanya teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.